kita berdoa mulai. Contoh misalnya Talita cantik, boleh kita ya siap? Ya, hanya beberapa aja. Ya kalian sepakat. Jahran, mana Jahran? Jahran apa? Hari ini perasaan kamu gimana? Ganteng. Jahran? Bahagia. Bahagia, oke. Rama? Perasaan? Iya, boleh perasaan, boleh apa menunjukkan hari ini kamu? Semuanya jadi king. Jadi king. Nina? Senang. Oke. Fitri? Senang. Apa lagi ya? Hari ini? Salsa? Bahagia. Oke, alhamdulillah. Berarti rata-rata senang dan bahagia ya. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar apa ya? Kemarin kita belajar apa kemarin? Tentang zakat ya. Tentang zakat. Ada yang masih ingat apa itu zakat? Kita masih ingat? Masih ingat? Oh, kamu masih ingat. Tapi itu zakat? Zakat kita punya diciptakan. Mantap. Sampai. Nah, coba sebelum kita masuk ke pembelajaran, aku pengen kalian bacain surat Al-Asr ya, biar mengingat bahwa kalau kita misalnya siapa yang berani? Rama. King. Apa bu? King. Mana King? Gak bisa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tenang sanggup.
Berarti itu bagian dari apa? Bagian dari apa? Takdir. Kita saat ini kita akan mempelajari tentang iman kepada takdir. Iman yang kelima. Oke, baik. Nah, Ibu sebelum masuk ke materi, Ibu pengen kalian bikin dulu untuk nanti kita diskusi. Satu kelompoknya 5 orang. Ya, kalau misalnya ada kelebihan, nggak ada teman, boleh jadi 6. Tapi 5, usahakan 5 dulu. Silakan duduk berkelompok. Boleh? Hari ini menjelaskan makna iman Ibu ingin kalian mampu menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Ibu juga ingin kalian mampu meyakini bahwa Allah memberikan qada dan qadar kepada makhluknya. Nah, itu yang ingin Ibu capai hari ini. Nah, ada infografis di sini. Di sini ada apa saja sih? Lihat. Qada dan qadar. Artinya ini di sini ya. Kemudian ada dalilnya dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Di situ infografis itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pengertian qada apa sih pengertian qada? Siapa ada yang mau bacain? Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Terima kasih Celia. Hebat. Nah, sekarang itu qada secara bahasa. Nah, kalau secara istilahnya, pengertian qada secara istilah siapa yang mau bacain? Boleh? Qada secara istilah adalah Nah, Syal, terima kasih Raisa. Lanjut, itu qada. Sekarang masuk ke qada. Qada secara bahasa. Nah, sebelum zaman ajali tadi ada zaman ajali ya nih di sini. Zaman ajali itu apa? Zaman ajali itu zaman di mana Allah tuh belum menciptakan manusia. Allah sebelum menciptakan manusia, Allah ciptakan dulu. Nah, qada dan qadarnya di situ ditulis ya. Nah, lanjut qada. Secara bahasa siapa yang mau baca? Yang laki-laki nih suaranya, oh boleh? Nah, silakan. Ciri bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan kewujudan. Masya Allah, bagus Revan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, qadar adalah siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau bacain? Raisa sudah? Semangat sekali. Boleh? Maka adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya secara sesuai dengan ukuran dan kemampuan Yang tua. ditetapkan. Oke, alhamdulillah. Itu pengertian qada dan qadar. Nah, sekarang ini ada hadis Rasulullah yang artinya intinya ternyata Allah itu sudah ketika meniupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil 4 bulan sudah ditetapkan takdirnya ketika mereka ketika dalam kandungan ketika sudah berusia 4 bulan. Apa saja yang ditiupkan yang sudah ditetapkan apa? Di sini ya.
mubrom. Apa bedanya? Kalau takdir mualaf, takdir yang Indonesia. Kalau takdir mubrom, takdir yang sudah diusahakan. Iya, kalau takdir mu'alaf ini masih bisa diikhtiarkan, masih bisa berubah. Sedangkan takdir mubrom itu sudah jadi ketetapan Allah dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Bedanya ya di sini dalam pengertian takdir mu'alaf dan takdir mubrom. Nah, lihat gambar yang sebelah sini. Gambar satu ada gambar orang yang meninggal yang ditandu ya. Itu termasuk takdir apa? Mubrom atau mu'alaf? Kenapa takdir mubrom? Karena tidak bisa dirubah. Karena tidak bisa dirubah, yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Di gambar kedua ikan berenang termasuk mu'alaf atau mubrom? Mubrom atau mu'alaf nih? Kenapa mubrom? Kenapa yang tadi bilang mu'alaf, kenapa mu'alaf? Coba ikan berenang mubrom mu'alaf? Mubrom, kenapa mubrom? Karena Bisa jalan. ikan nggak bisa jalan. Kalau takdirnya berenang, hidup di air ya di air. Kecuali kalau ada ikan yang bisa kayak ikan lele gitu ya. Nah itu kan beda lagi. Tapi kalau hidupnya di air, jadi mubrom, tidak bisa dirubah oleh kita. Kita nyiptain ikan api, ikan yang bisa bernafas di darat tidak bisa. Ya itu adalah ketetapan Allah. Yang ketiga gambar ketika orang apa yang ketiga berhasil ya. Kalau keberhasilan itu mubrom atau mu'alaf? Mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena dia diusahakan. Bisa diusahakan. Yang keempat gambar apa ini? Lagi belajar kan makan. Lagi belajar. Berarti lagi belajar itu mubrom atau mu'alaf? Kenapa orang harus belajar? Agar cerdas, agar pintar, agar sukses, bisa ya pintar. Nah, setelah itu ibu ingin kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Nih, tugasnya. Nih lihat. Tugasnya apa? Pertama, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Jelaskan bagaimana hubungan antara qada dan qadar. Kemudian jelaskan sejak nikmat ajali manusia telah ditentukan nih jenis kelaminnya, kebahagiaannya, rezekinya, ajalnya dan lain-lain. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pernyataan berikut ya. Silahkan ini apa bedanya ibu bagikan. Kalian nanti tulis di situ ya. Nanti setelah kalian diskusikan tulis di situ. Nanti boleh perwakilan kelompoknya ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Silahkan langsung dikerjakan. Belakang sebenarnya. Silahkan dikerjakan. Kamu duduk di sini dong. Masih bisa geser. Saskia sebelah sini. Silakan diskusikan, kemudian tulis hasil diskusinya nanti dibacain di depan. Oke, Dinda. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ke ibu. Waktu kalian cuma 10 menit untuk diskusi. Lalu presentasi ke depan. Silakan mulai. Pertanyaannya nggak apa-apa, nggak usah ditulis, langsung aja jawabannya. Jelaskan bagaimana hubungan antara kodo dan kodar. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kodo itu apa, kodar itu apa. Kemudian sejak zaman ajali manusia telah ditentukan jenis kelamin, kebahagiaan, rezeki dan ajalnya. Kaitkan dengan aktivitas kalian sehari-hari. Silahkan diskusi yang lainnya, berikan ide, berikan masukan. Nanti ada yang bagian catatnya, ada yang bagian wah anak
Tapi tidak ada yang Udah selesai? Ada yang sudah selesai? Ibu, ya sudah selesai kan? contohnya Bu. Ibu ke belakang. Ai aja. Ai. Yo. Kelompok lama siap? Oke, kita melihat presentasi dari kelompok lama. Yang lainnya siap? Tidak ikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kata kodo dan kodar. Kodo dan kodar merupakan rukun iman yang keenam. Antara kodo dan kodar terdapat dengan yang erat, yang merupakan suatu kesatuan. Contohnya, saya mendaftar atau masuk akademi militer dan kodarnya menjadi perwira. Dan yang kedua, sejak zaman ajali manusia telah ditentukan yang hamil, kebahagiaan, rezeki serta ajal. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap pertanyaan tersebut? Kaitannya dengan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kita harus mensyukuri menjadi laki-laki atau perempuan seutuhnya dan meyakini bahwa ajal itu akan datang. Percaya kepada mencari manusia karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Tidak mengeluh atas apa yang Allah berikan dan tidak membunuh diri ya. Kita tidak mempunyai hak atas hidup Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompok pertama? Tidak cukup. Oke, terima kasih. Jangan dari kelompok kedua, siapa yang sudah siap? Kelompok kedua, siapa yang siap? Ada tanggapan untuk kelompoknya Risma? Mau bertanya atau menanggapi? Sudah cukup? Terima kasih Allah. Meyakini, menerima, dan mensyukuri kodo dan kodar yang telah ditetapkan sebagai takdir manusia, namun harus disertai pula dengan ikhtiar dan usaha yang terbaik. Contoh meyakini yaitu meyakini takdir yang telah ditetapkan Allah, menerima jenis kelamin yang ditetapkan Allah kepada kita, mensyukuri segala rezeki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan kodo dan kodar. Kodo dan kodar merupakan sebuah takdir yang membedakan hanya jika kodo merupakan sebuah takdir yang masih direncanakan, sedangkan kodar merupakan takdir yang sudah terjadi. Contoh, ingin masuk sekolah negeri tapi nyatanya masuk sekolah swasta. Sikap kita ialah menikmati dan menyukuri akan takdir yang sudah diberikan seperti menjadi laki-laki ataupun perempuan, dan kita tidak merubah bentuk dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rezeki yang telah Ia berikan dan senantiasa berbuat baik karena ajal tidak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi kelompoknya Bintang? Tidak ada. Oke, berarti terakhir. Boleh? Sejak kapan Allah menentukan jenis kelamin, kebahagiaan, serta keyakinan ajalnya? Kapan sih sejak kapan bertanya? 4 bulan, Bu. 4 bulan apa? Oh, kandungan 4 bulan. Oh dia kandungan 4 bulan. Oke, boleh, terima kasih. Silakan Bintang. Kelompok terakhir. Ayo. Silakan kelompok terakhir. Kita siapa perwakilannya mau siapa? Yang ke depan mau siapa perwakilannya? Sok sini boleh. Dibawa siapa dulu? Silakan dibacakan. Baca tuh dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kodo dan kodar. Yang keras sedikit suaranya. Cara bahasa koda memiliki beberapa pengertian, yaitu untuk menjelaskan keterapan dan kenabilan. Mengatasi koda secara ilmiah yaitu suatu yang sudah direncanakan oleh Allah. Kodar secara bahasa adalah pengertian selain kekuasaan, perwujudan dan kebenaran. Secara istilah, kodar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Itu artinya kodar dan kodar terdapat hubungan berat dan merupakan kesatuan yang berarti bagian dari takdir. Kebahagiaan rezeki serta bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap kenyataan tersebut kaitan dengan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Artinya kita harus menerima takdir yang diberikan Allah, mau itu wajah, jenis, kelamin maupun takdir kekayaan yang diberikan oleh Allah. Yang dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama mau bertanya? Oh mau bertanya sama kelompok Sidik ya? Apa pertanyaannya Rama? Sedikit lagi sini. Gak apa-apa, kan nanti dibantu sama kelompok yang lain boleh. Apa? Kayak kebalu dan sidik. Apa Rama? Apa ya, Bu? Ayo silakan. Tanya Rama. Lupa lagi. Oh, iya Bu, ingat Bu. Apa ciri-cirinya ketika Ajang mau datang, ciri-ciri kan pasti Ajang nih kan Bu, dia kan 100 hari saja. Itu mah udah masih juga belum mempelajarinya ya. Kayak gitu mah nanti dipelajari. Ya. Ya. Nah, nanti kita jadikan PR yaitu skip bagaimana sih ciri-ciri orang yang meninggal, tapi intinya tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu ajal seseorang apakah mau meninggal atau tidak, karena meninggal itu ajal itu adalah rahasia Allah gitu ya. Nah, oke.
presentasi di depan, sudah diskusi. Kita kasih aplaus untuk semuanya, kalian hebat semuanya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas individu. Ya, kalau individu berarti berpikir masing-masing. Setiap dari kita itu memiliki apa ya? Memiliki takdirnya masing-masing ya di sini. Hasil renungannya boleh di depan. Jika masih ada waktu kita sampaikan di sini. Kalau nggak ada waktu nanti kita di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi gini, setiap kita itu punya takdir. Ya, kita merasa optimis gak sih dengan takdir yang Allah berikan? Jangan sampai kita tuh merasa, ya Allah kenapa ya takdir begitu kejam? Itu tidak boleh. Karena kita sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menerima dengan lapang, dengan ikhlas. Allah sudah memberikan takdir itu kepada kita. Karena ingat, takdir yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Silakan renungkan, ditulis nanti, renungkan takdir apa sih yang bisa kalian rubah. Ya, dari sini direnungkan dan diidentifikasi takdir apa sih yang bisa kalian rubah dan yang tidak bisa dirubah. Mau dikasih contoh atau langsung? Langsung silakan. Yang bisa berubah adalah mu'alaf. Ya, silakan saya contoh takdirnya apa sih yang bisa dirubah, dengan cara apa dirubahnya. Lalu yang ini takdir yang tidak bisa dirubah, kenapa tidak bisa dirubah? Silakan ditulis di bukunya, catatannya masing-masing di kertas yang sudah Ibu bagikan juga boleh. Nanti di situ Ibu nanti akan tunjuk secara random ya, biar nggak terlalu lama. Nanti sisanya diperiksa sama Ibu. Silakan ditulis. Ada yang masih belum paham perintahnya? Sudah paham perintahnya? Perintahnya sudah paham? Renungkan dan identifikasi takdir mana saja yang sudah kalian alami, yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Nanti alam dan umroh. Dan bagaimana nih? Apakah kita optimis bisa merubahnya atau tidak? Ya, silahkan dituangkan lewat tulisan. Jika ada yang belum paham boleh bertanya sama Ibu. Ibu kasih waktu 5-10 menit. Nanti Ibu tunjuk satu orang. Satu aja. Boleh satu atau boleh banyak juga kalau memang waktunya cukup. Iya, itu takdir apa? Kalau misalnya tubuh kita itu takdir apa? Bisa boleh, gitu. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau misalnya mencuri itu boleh. Bisa boleh dituangkan di situ. Ya. Jadi juga masuk ke Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Raisa? Boleh kalau misalnya kalian minimal 1 contoh, maksimal boleh 5. Nanti kenapa 1 contoh? Nanti Ibu tunjuk 1 orang yang sudah selesai, boleh Ibu tunjuk untuk mengungkapkan. Jangan takut salah ya, karena ini proses pembelajaran ya. Salah tidak apa-apa, nanti diperbaiki. Takdir yang menimpakan apa sih? Takdir yang menimpakan kan banyak ya. Itu ya. Itu takdir apa? Kalau bisa diubah. Silahkan tuliskan kenapa, alasannya kenapa nggak bisa diubah, alasannya kenapa bisa diubah. ya Bu, kan dia asalnya gini jadi aku mah ini. Iya.
bisa. Boleh saling menanggapi ya. Ini kira-kira teman boleh. Ada yang sudah? Ada yang mau bertanya? Kalau belum paham boleh bertanya ya. Jika yang sudah boleh acungkan tangannya, kita bahas bareng-bareng bersama teman-teman. Selanjutnya, Takbir yang saya bisa lupa adalah takbir malam. Saya tidak bisa pulang. Jika saya berusaha, saya pasti bisa. Saya juga sering mengalami kegagalan ketika saya bertanding, tapi dengan latihan yang keras saya pasti bisa. berarti itu bagian dari dia usaha dan kita harus optimis kalau kita mampu untuk meraih apa yang kita usahakan untuk cita-cita kita. Terima kasih Rama. Siapa yang bisa lagi? Boleh Talita? Sudah selesai tadi? Boleh? Ke depan jangan malu. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Proses belajar. Yang lainnya siap-siap. Naik siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada identifikasi takdir yang telah terjadi pada saya yang tidak dapat diubah, yaitu jenis kelamin, panjang pendek usia, tinggi pendek tubuh, bentuk muka, badan. Karena menurut Islam kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah yang sudah terjadi dan umur tidak bisa ditentukan oleh kita sendiri. Yang kedua yaitu takdir yang bisa diubah dengan semaksimal mungkin. Yang pertama ada kepandaian. Seseorang bisa menjadi cerdas jika dia berusaha dalam dengan cara belajar dan lainnya. Kesehatan. Orang yang sakit bisa sembuh jika merawat diri dan sebaliknya. Lalu kemakmuran. Kita bisa menjadi kaya atau makmur jika kita ujian, berdoa dan berusaha. Yang terakhir, Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Talita. Siapa lagi yang mau? Bintang ya Bu. Siapa lagi yang mau? Mau ke depan? Yang mau presentasi ke depan? Siapa lagi? Depan? Oke. Sisanya boleh nanti tukar pendapat dengan teman sebangku atau dengan teman kelompok. Benar nggak sih? Takdir ini termasuk mubrom atau mualaf. Kemudian ibu ingin kalian setelah mempelajari kode dan qadar, beriman kepada kode dan qadar ini, hati kita menjadi lebih tenang. Kenapa sih setelah kita beriman pada kode dan qadar hati menjadi lebih tenang? Ada yang bisa mengutarakan?
senantiasa berusaha atau ikhtiar dalam menjalani takdir ya. Jadi walaupun Allah sudah menetapkan takdir kita dalam rahim ketika kita dalam 4 bulan lahir itu, tapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk menjalani takdir ya. Terakhir ibu ingin kalian baca ayat penutup. Nah, siapa yang mau bacain? Suaranya keras, Revan, tolong dibacakan. Coba dibacakan Revan yang atas. Sesungguhnya Allah kita menebak keadaan suatu tahun sehingga mereka melihat keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. ya Pak, Allah tidak akan berubah keadaan suatu tahun sampai mereka mau berubahnya. Jadi kalau misalnya kita sudah Allah takdirkan nih, kita nggak tahu apa-apa, terus kita nggak mau nyari tahu, ya nggak akan tahu. Makanya kalau kita belum tahu apa-apa, belajar agar lebih tahu, agar lebih banyak ilmu. Kita nggak punya pekerjaan, ya cari pekerjaan agar mendapat pekerjaan seperti itu ya. Dalil yang kedua, bacakan Naya yang keras. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat menundukkannya barang sesaat itu dan tidak dapat pula memajukannya. Nah, jika yang atas termasuk dalil dari takdir mu'alaf, yang bawah termasuk dalil mubrom, dalil dari takdir mubrom bahwa tidak bisa dirubah. Ada pertanyaan? Bagaimana hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang kode dan kodar? Bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan pembelajarannya? Alhamdulillah. Nanti jangan lupa kalian diskusi dengan teman ya tentang takdir mubrom dan mu'alaf yang sudah kalian alami. Jangan lupa lagi minggu depan kita akan belajar apa? Tentang hikmah beriman kepada kode dan kodar.